Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, di video kali ini di channel Diozi Story pastinya masihan Diozi akan share terkait dengan, kalau kemarin di video kemarin saya sudah share terkait dengan tips-tips apa saja yang harus disiapkan untuk para calon pengantin pria, calon pengantin wanita beserta keluarga untuk mempersiapkan hari pernikahannya. Nah, kali ini Diozi akan share terkait dengan administrasi apa aja sih yang dibutuhkan untuk persyaratan ke KUA. Soalnya biasanya banyak di antara mereka itu yang bolak-balik, sudah ke kantor, KUA harus balik lagi karena berkasnya kurang, harus mindah data ini, mindah data itu, namanya nggak sesuai. Nah, pokoknya banyak banget. Nah, kali ini Diozi akan bahas tuntas, kupas habis semuanya terkait apa aja sih yang dibutuhkan di KUA untuk persyaratan nikah. Tapi sebelumnya, hari ini aku lagi pakai pin nih dari Is Wedding Organizer, pin seragam kita, pin andalan kita kalau kita lagi bertugas. Karena hari ini aku lagi kangen banget, jujur kangen banget event, kangen banget sama tim ISWO, kru ISWO, keriuhan ketika menyiapkan pernikahan, bener-bener lagi kangen banget. Jadi untuk mengobatinya pakai pin ini. Ya, tetap berdoa semoga COVID-19 ini bisa segera berakhir, bisa cepat selesai semuanya, supaya kita semua bisa beraktivitas seperti biasa, bisa membuat karya lagi, membuat kreativitas lagi, dan pastinya semoga Indonesia segera bangkit karena Indonesia pasti bisa. Oke, hari ini aku sudah buat contekan. Nah, jadi contekan terkait dengan apa aja sih yang disiapkan untuk persyaratan nikah supaya kita di-approve oleh KUA. Oke, yang pertama, kalau biasanya kalau di daerah, saya kurang tahu ya, kalau di kota-kota besar misalnya seperti ibu kota Jakarta atau Surabaya atau seperti apa, saya kurang tahu ada ini atau tidak. Soalnya kalau di daerah saya itu masih ada yang namanya moden. Moden itu biasanya dia itu seperti asistennya penghulu ketika hari H pernikahan. Ketika hari H pernikahan si penghulu ini menikahkan, biasanya dia akan bersama dengan modennya ini. Nah, kalau di daerah saya itu boleh teman-teman atau calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita itu menggunakan jasa moden ini. Nah, moden ini biasanya buat mereka yang misal sibuk atau buat mereka yang memang lagi ada di luar kota dan keluarganya memang lagi sibuk, itu biasanya akan diserahkan full semuanya ke moden. Nah, biasanya dari pihak calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita itu akan memberikan berkas-berkas yang diminta oleh moden. Untuk selanjutnya moden ini meneruskan ke baik itu kantor kelurahan, selanjutnya kantor KUA. Ini modennya akan meneruskan semuanya. Nah, sampai nanti pada akhirnya kita dapat jadwal rapak. Namanya rapak itu adalah jadwal ketika kita ketemu dengan penghulu untuk si penghulu ini menanyakan ulang, ini datanya sudah benar atau belum, lalu ada perubahan atau tidak terkait dengan mas kawinnya, lalu konfirmasi ulang terkait dengan tanggal, jam dan sebagainya. Itu ada di rapak kayak gitu. Nah,
apa namanya, biasanya setelah rapat ini sudah tidak boleh ada perubahan data lagi atau perubahan mas kawin, perubahan nama sudah tidak boleh lagi, karena setelah rapat itu akan dicetak di buku nikah. Jadi akan dicetak di buku nikah. Apa namanya, nanti di situ sudah tertera semuanya yang data-data yang dirapatkan itu tadi. Jadi pastikan ketika teman-teman sudah sampai di tahap rapat, data itu semuanya sudah harus benar, sudah tidak ada perubahan lagi gitu. Terus ada nih pertanyaan, terus gimana Kak kalau aku nggak pakai Moden, jadi aku jalan sendiri untuk mengurusnya, apa namanya, persyaratan nikah itu. Tenang, sebenarnya sih kalau urusan administrasi di KUA tuh gampang. Maksudnya ketika kita tahu alurnya, ketika kita tahu apa aja yang dibutuhkan atau apa aja yang diminta oleh KUA tersebut, itu mudah dan saya yakin teman-teman sudah ada semuanya. Cuma terkadang yang membuat calon pengantin pria ataupun calon pengantin wanita ataupun keluarga yang harus bolak-balik, misalkan kalau KUA berubah data lagi, ini lagi berubah lagi, itu karena kurangnya persiapan. Jadi pengennya cepet tapi tidak dicek semuanya dari awal, pengennya cepet tapi tidak dipastikan semuanya dari awal. Jadi pokoknya ini data sudah ini udah langsung berangkat, langsung kasih ke KUA-nya atau kasih ke Modennya gitu tanpa cek. Sedangkan Moden ataupun misalnya kita langsung ke KUA kan biasanya nanti diterima oleh staf administrasi terlebih dahulu. Itu mereka hanya mengecek kelengkapan. Nah, untuk part-part yang detailnya itu nanti naik ke satu level lagi, naik level ke atasnya lagi. Jadi makanya biasanya kita sudah nunggu beberapa hari, ternyata harus balik lagi salah karena pengecekan itu ada di tahap kedua kayak gitu. Kalau tahap pertama itu ngecek kelengkapan, misal KTP sudah ada, KK sudah ada, suntik TT sudah ada kayak gitu. Cuma untuk pencocokan semuanya itu sudah ada tupoksi yang bekerja sendiri, dan itu biasanya di tahap kedua setelah kelengkapan itu sudah lengkap, naik untuk mencocokkan semuanya satu persatu. Jadi tipsnya buat teman-teman sebelum naik ke level kedua, pastikan sebelum kalian berangkat baik itu ke Moden ataupun ke kantor KUA, kalian sudah benar-benar memastikan semuanya benar, semuanya sesuai seperti apa yang diminta oleh kantor urusan agama di kecamatan kalian gitu. Oke, di sini aku sudah buat contekan seperti yang aku bilang tadi, karena ini kan dari aturan dari pemerintah ya. Jadi saya takutnya nanti ada yang kelewat, jadi saya membuat contekan. Tuh, ini terang banget ya lightingnya. Udah deh. Oke, yang pertama yang harus disiapkan adalah kalian harus mendapatkan surat rekomendasi dari RT wilayah kalian, yaitu surat pengantar nikah, dimana nanti surat pengantar itu juga menjadi salah satu kelengkapan yang akan diminta oleh kantor urusan agama setempat, seperti itu. Jadi yang pertama surat rekomendasi dari RT. Setelah itu kalian harus membawa fotokopi KK, fotokopi KTP, lalu fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah. Nah, ini biasanya ada perbedaan di beberapa tempat. Faktanya memang seperti ini sih untuk fotokopi ijazah ini. Ada beberapa di daerah itu menginginkan fotokopi ijazah terakhir. Berarti ketika teman-teman terakhir kuliah ya berarti fotokopi ijazah kuliahnya itu kayak gitu. Nah, tapi ada juga di beberapa daerah itu mintanya fotokopi ijazah SMA. Alasan mereka karena di ijazah SMA itu ada nama ayah atau nama bapak, jadi bin siapa-siapa gitu kan biasanya kalau di ijazah SMA. Jadi kalau saran saya siapkan saja dua-duanya, jadi ijazah SMA sama ijazah terakhir. Jadi nanti di kantor urusan agama kalian atau misal kalian melalui Moden itu dibutuhkan yang mana, kalian sudah siap dua-duanya kayak gitu. Tapi yang
Paling aman sih sebenarnya ijazah SMA, soalnya rata-rata sih mereka menggunakan ijazah SMA dengan alasan itu tadi, karena ada nama bapak yang tercantum di ijazah SMA itu tadi. Tapi nggak apa-apa, lebih bagus disiapkan dua-duanya, jadi nanti butuh apa kalian sudah tinggal bisa kasih. Oke. Setelah tadi fotokopi ijazah, fotokopi KTP tadi, KTP pengantin ya, pengantin pria, pengantin wanita, dan orang tua. Jadi bapak ibu baik itu dari calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita. Setelah itu apa sudah? Nah, sama fotokopi KTP saksi. Kalau KTP saksi sih sebenarnya lebih baik kalian sudah mencantumkan ketika kalian sudah berangkat ke KUA untuk mendaftar nikah. Tapi ketika memang belum ada atau kalian ragu, kalian tetap bawa saja fotokopi KTP saksi itu. Saksi itu ada dua ya. Jadi satu dari pihak pengantin pria, satu lagi dari pihak pengantin wanita. Jadi masing-masing satu. Kalian bawa. Nah, misal kalian ragu kok kayaknya, misal nih kalian mau pakai saksi bupati dari salah satu kota gitu, tapi masih ragu bupati ini bisa datang atau enggak ya gitu. Kalian sampaikan saja ketika kalian mendaftar. Jadi kalian sampaikan, Bapak, ini apa KTP saksi yang saya taruh di sini itu kemungkinan masih ada perubahan gimana gitu. Nanti kalau misalnya ada pihak KUA-nya, oh gitu ya sudah Mas, bawa aja yang ini, nanti aja kalau sudah pasti kesini lagi. Tapi ada juga di beberapa tempat yang oh ya sudah, yang penting ini ada dulu, nanti kalau misalkan memang ada perubahan disusulkan lagi aja, nanti yang lama ini saya kasihkan kayak gitu. Jadi even apapun nanti dari daerah kalian menerapkannya seperti apa, yang penting kalian siapkan dulu aja. Nanti ketika memang dibutuhkan kalian sudah tinggal kasih dan kalian sampaikan kalau ini masih kemungkinan ada perubahan lagi untuk saksinya. Tapi ketika nanti memang dari KUA-nya ya sudah bawa aja ya sudah, yang penting kalian sudah menyiapkan gitu. Oke, setelah itu, nah jangan lupa bawa suntik TT. Nah kalau suntik TT ini itu ada di pengantin wanita. Biasanya ada beberapa di antara mereka sudah melakukan suntik dulu, maksudnya pas kecil kayak gitu kan. Nah berarti kalian nanti dapat surat lagi dari puskesmas atau rumah sakit terdekat daerah kamu. Jadi nanti dapat keterangan bahwa menyatakan kamu sudah melakukan suntik TT kayak gitu. Jadi nanti itu jangan lupa, karena itu penting banget. Biasanya itu yang ketinggalan, karena yang lainnya kan sudah tinggal mengumpulkan. Misal KTP kan sudah tinggal fotokopi, kakak tinggal fotokopi. Nah sedangkan TT ini kan kita harus mengurusnya dari awal, datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit gitu. Terus habis itu siapkan foto juga. Jadi untuk foto ini itu ada foto ukuran 2x3, 3x4 sama 4x6. Oke, tadi RT sudah, kakak KTP, akta kelahiran juga sudah. Oke, sama kalau misal kalian berasal dari sebuah instansi kepolisian atau TNI, baik itu TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, biasanya dari instansi tersebut ada persyaratan tambahan yang harus dilampirkan ketika kita melakukan pendaftaran di KUA. Biasanya dari Polri, dari TNI maupun Polri itu mereka akan ada namanya nikah kantor atau nikah kantor, sidang nikah kantor, itulah pokoknya apapun namanya, yang intinya itu adalah nikah yang ada di instansi kepolisian, Polri dan TNI. Nah itu harus dilampirkan ketika kalian mendaftar ke KUA, karena ketika kalian berasal dari Polri dan TNI tapi kalian tidak melampirkan surat nikah kantor, itu percuma, karena itu pasti akan ditahan dulu. Jadi ketika sudah sampai di KUA ya sudah akan ditahan di situ dulu, karena nanti kalau sudah naik ke step level selanjutnya untuk pengecekan atau pensinkronan data, itu sudah harus ada surat sidang nikah itu tadi. Nah kenapa kalau di
instansi kepolisian dan TNI itu masih harus menunggu dulu karena ya memang tahapannya seperti itu. Jadi harus sidang nikah dulu baru bisa melakukan pendaftaran ke KUA. Tapi overall kalau untuk kalian yang bekerjanya tidak di instansi Polri maupun TNI, berarti ya sudah persyaratan itu tadi yang dibawa ke kantor KUA untuk dicocokkan atau disinkronkan data-datanya seperti itu. Nah, kan setelah itu nanti kalian akan dapat formulir. Jadi formulir itu ada formulir N1, N2, N3, N4 sama N7. Formulir itu tadi harus kalian isi semuanya dan dicocokkan dengan kelengkapan-kelengkapan yang sudah kalian kumpulkan seperti KK, KTP, akta, suntik PT, surat keterangan RT. Oh, sorry. Ada lagi itu surat kesehatan. Kalau suntik TT ini tadi itu berlaku hanya untuk calon pengantin wanita saja, tapi kalau untuk surat kesehatan ini berlaku untuk calon pengantin wanita dan calon pengantin pria. Jadi dua-duanya harus ada surat kesehatan ya. Nah, di N1, N2, N3, N4 dan N7 itu semuanya harus dilengkapi semuanya. Jadi nanti kalian untuk memudahkan gini. Jadi dari N1, nah ada nih, kemarin juga muncul pertanyaan, Kak, dapatnya N1 sampai N7 ini dari mana gitu kan. Kalian bisa dapat dari kantor urusan agama. Jadi nanti kalian dikasih formulir N1, N2, N3 dan N7 itu tadi. Nah, kalau kalian biasanya melalui Modin kayak gitu, nanti kalian dibantu untuk formulirnya itu. Jadi kalau istilahnya kalau di Modin itu di sini tuh udah pasrah gitu. Jadi kita tinggal ngisi dari formulir yang dia kasih. Itu sama sih sebenarnya, cuma bedanya kalau ini dapatnya dari Modin, kalau yang tanpa Modin ini kita dapatnya dari KUA kayak gitu. Nah, itu tadi harus dilengkapi semuanya. Nah, untuk memudahkan teman-teman, berkasnya teman-teman itu sudah lengkap atau belum, itu biasakan formulir N1. Misal formulir N1 itu apa aja sih yang dibutuhkan? Oh, yang dibutuhkan KTP, KK, akte sama ijazah, misal seperti itu. Nah, itu lampirkan di belakangnya. Begitupun juga dengan N3 misalnya. Oh, N3 ini surat keterangan dari RT, misal itu lampirkan di belakangnya, karena di masing-masing formulir itu ada tulisannya apa aja sih yang harus dilengkapin di masing-masing formulir, baik itu dari N1 sampai dengan N7. Jadi lampirkan di belakangnya. Jadi ketika nanti teman-teman ingin cross check ulang datanya sudah lengkap atau belum, kelengkapannya sudah memenuhi atau belum, kalian sudah tinggal bisa cek dan mencocokkan dari formulir N1 sampai N7. Jadi N1, oh ini di belakangnya, oh sudah ada, centang. N2 formulirnya yang dibutuhkan ini, dicek di belakangnya N2. Oh sudah lengkap semuanya, centang kayak gitu. Misal di N3, oh ini belum karena kemarin masih berkasnya masih ada di rumah orang tua misalnya kayak gitu. Oh berarti buletin dulu kayak gitu. Jadi pastikan seperti itu. Soalnya biasanya yang dilakukan oleh calon pengantin pria maupun wanita dan keluarga karena mereka terburu-buru dan tergesa-gesa itu nggak ditata. Jadi pokoknya N1 sampai N7, habis itu belakangnya formulir N7 itu langsung berkas semuanya. Nah kayak gitu yang membuat terkadang kita harus balik lagi karena kita kelupaan. Jadi oh ternyata tuh ada yang belum, ternyata ini belum kayak gitu. Alemong buat yang rumahnya jauh, kalau yang rumahnya deket mah nggak masalah. Tapi kan kalau rumahnya jauh PR juga ya kalau harus bolak-balik hanya untuk mengantarkan dokumen yang belum kayak gitu. Itu tips dari saya sih untuk memudahkan kalian untuk mengecek ulang sebelum kalian melakukan pendaftaran resmi ke KUA. Oke, nah setelah itu seperti yang sudah saya sampaikan di video awal tadi, pastikan data kalian itu sama. Karena apa? Ada beberapa case klien saya, cerita dari klien saya itu nama yang baik itu di ijazah sama kakak itu ada beda. Jadi KTP, ijazah, akte, kakak itu pastikan namanya sama. Tidak boleh ada perbedaan sama sekali. Jadi fakta di lapangan ya, ini saya cerita fakta di lapangan. Ada beberapa kantor KUA itu yang benar-benar
menseleksinya itu secara apa ya, ketat, jadi teliti banget, jadi benar-benar detail dilihat namanya itu harus benar-benar sama, satu sama lain itu benar-benar harus yang sama gitu. Tapi ada juga kalau misal salah, cuma salah apa namanya, misal namanya dia misal aku aja ya, misal aku namanya Diozi Anugrah Sarining Darha gitu. Ada misal di ijazahku itu lengkap semuanya, jadi Diozi Anugrah Sarining Darha, tapi di kakakku Diozi Anugrah Sarining D misal, jadi D-nya itu nggak dipanjangin ke Darha, cuma D kayak gitu aja. Ada beberapa tempat itu memaklumi hal itu, jadi oke, nggak masalah. Cuman ada beberapa yang bener-bener minta semuanya sama, jadi apa namanya, nggak boleh ada perbedaan sama sekali. Nah biasanya acuan mereka itu ada di ijazah. Cuma lagi saya nggak tahu kenapa ya beberapa kantor itu ada perbedaan terkait dengan apa aja yang harus diberikan. Tapi perbedaannya ini sebenarnya nggak mencolok sih, hanya sebagian kecil dari komponen utama ya, termasuk nama itu tadi. Kalau di tempat saya, ini saya share di tempat saya ya, di tempat saya itu yang dijadikan acuan itu adalah ijazah SMA. Jadi misal di ijazah SMA namanya Diozi Anugrah Sarining Darha, nah semuanya harus ngikut ke ijazah SMA itu, KTP, KK, apa namanya, akte, semuanya itu harus ngikut ke ijazah SMA kayak gitu. Cuma ada beberapa juga yang itu tadi yang nggak terlalu ketat, jadi cuma Darha sudah nggak masalah kayak gitu. Jadi kalian boleh cari tahu dulu sebenarnya. Syukur-syukur semua nama kalian sudah sama sih, maksudnya nama di KTP, akte, ijazah, KK semuanya sama, syukur-syukur itu sudah sama, berarti aman, nggak ada masalah. Cuma kalau memang ada yang beda, tanyakan dulu kan pastikan kalian punya ini kan, punya link temen, atau mungkin anaknya mamah kalian atau anaknya papa kalian, anaknya saudara kalian, tetangga yang sudah nikah di daerah yang kamu akan nikah nanti. Nah kalian bisa tanya tuh gimana di situ, maksudnya peraturannya ketat banget atau enggak, detail banget atau enggak, masalah nama-nama tuh di ini atau enggak. Tapi misal nanti enggak kok, kemarin aku juga namaku misal namaku apa namanya Muhammad gitu ya, terus aku cuma M kayak gitu aja, itu aku lolos aja sih, nggak masalah. Ya sudah, berarti kalian tetap maju aja dengan itu tadi. Kalian nggak perlu membuang waktu untuk mengganti apa namanya KK, KTP, akte misal itu ada perbedaan. Tapi ketika kalian sudah tanya dan di tempat kalian yang akan nikah nanti memang iya di sana ini banget, jadi kemarin itu aku misal namanya apa namanya Anita Putri Anjani misal gitu ya, aku namanya Anita Putri Anjani. Nah aku ada yang namanya Anita Putri A, yang saya Anita Putri Anjani. Nah itu harus disesuaikan ya, harus sama semuanya ya, berarti kalian harus mengikuti kayak gitu. Intinya kalian jangan takut untuk bertanya terlebih dahulu sebelum kalian memasukkan, karena ketika nanti kalian sudah memasukkan, ekspektasinya orang-orang itu pasti ini kelengkapanku sudah lengkap semuanya, aku masuk oke. Apalagi kalau mereka yang di luar kota ya, aku pergi dulu, aku balik lagi kerja, habis itu udah semuanya kelar selesai, aku balik lagi untuk rapat kayak gitu. Tidak. Jadi karena itu tadi tahapannya itu beda. Tahapan pertama itu hanya mengecek kelengkapan. Nah sedangkan nanti naik ke tahap selanjutnya itu baru untuk pencocokan data, pencocokan nama kayak gitu. Jadi biar kalian nggak bolak-balik, pastikan semuanya sudah dari awal dan jangan takut untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya ke apa namanya, kalau kalian di sana ada moden boleh bertanya ke moden, boleh bertanya ke langsung ke KUA-nya atau bertanya ke saudara, teman, tetangga yang memang nikahnya sama di tempat kamu nikah kayak gitu, di daerah kalian, maksudnya kecamatan di tempat kamu nikah itu biasanya sih kendalanya sih ada di situ. Nah habis itu nanti setelah semuanya sudah benar, itu tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi nanti kalian janjian
nanti kalian akan dihubungin, kalian bisa untuk rapaknya itu kapan, kalian bisa datangnya itu kapan. Nanti rapak itu untuk pencocokan semua data. Jadi nanti bener nggak, oke ini masih sama ya, misal mas kawinnya seperangkat alat sholat uang $2, 2 real, 3 pound sterling, 4 euro misalnya kayak gitu. Itu kan komponennya banyak banget ya yang harus ditulis. Nah itu nanti harus disesuaikan di sana, ada perubahan lagi atau enggak kayak gitu. Soalnya sekali lagi habis rapak pastikan kalian sudah tidak ada perubahan lagi, karena dari pihak kantor urusan agama itu setelah rapak dia akan memindahkan data itu ke buku nikah yang akan dicetak, yang nantinya akan diberikan ke kalian pada saat nikah gitu. Oke, itu tadi sih persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk administrasi KUA. Selebihnya kalian tinggal menyiapkan mental, tinggal menyiapkan kondisi psikologis kalian supaya nanti pada saat hari H aura kalian bisa terpancarkan. Oke, itu tadi video dari saya terkait dengan kantor urusan agama. Nah, nanti kalian kalau pengen nanya-nanya apapun itu terkait dengan wedding atau terkait dengan dunia psikologi mungkin, atau apapun itu kalian bisa tuliskan di kolom komen di sini. Kalian bisa nanya apapun itu, nanti insya Allah kalau saya ada waktu dan ada ilmu juga untuk men-sharingkan itu, pasti akan saya sharingkan bersama teman-teman semuanya yang ada di sini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa teman-teman buat like dan subscribe channel YouTube ini dan share ke semua sosial media kalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.